Menjaga kesehatan organ intim untuk wanita perlu sekali dilakukan, terutama wanita dengan berat badan berlebih dan wanita yang tinggal di daerah tropis, di mana kelembapannya sangat tinggi. Apa sih dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ intim wanita? Bersama saya ada Indah Dewi Pertiwi. Halo Indah, apa kabar? Halo, Indah? alhamdulillah baik. Dok, Baik, apa kabar? baik Indah, sehat-sehat Indah. Oke dok, aku mau tanya nih mengenai kesehatan perempuan ya, di organ intim. Nah, aku pengen tahu penggunaan panty liner. Penggunaan Panty liner, iya. Boleh nggak sih kalau misalnya kita pakai panty liner itu tuh kayak setiap hari? Pokoknya after menstruasi kita pakai terus sampai nanti ketemu lagi menstruasi pakai lagi terus. Itu tuh sebenarnya bagus nggak sih? Karena kan namanya perempuan suka karena keputihan seperti itu kan, supaya berasanya kayak enak aja gitu kan pakai dalemannya. Jadi ya udah pakai panty liner aja, ntar nanti udah kotor ntar ganti lagi. Itu bagus nggak sih dok? Saya mau tanya dulu, Indah sering pakai panty liners nggak? Biasanya aku pakainya after menstruasi, after menstruasi karena biasanya perempuan itu kan suka ketemu flek, ya kan, flek itu sekitar 3-4 hari gitu kan. Cuman ada beberapa teman aku yang pakai setiap hari. Menurut aku kayak bener nggak sih, bagus nggak sih? Nah, mumpung ketemu sama dokter, aku pengen tahu nih buat kesehatannya itu bagus nggak sih gitu. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang banyak wanita yang menggunakan panty liner menjadi kebiasaan atau menjadi pakaian sehari-hari. Ya, jadi panty liner itu kan bentuknya memang seperti pembalut tapi tipis. Ya. Jadi dia fungsinya tadi untuk menjaga supaya tidak ada basah, tidak ada keputihan, ada cairan yang keluar. Jadi sebenarnya itu tidak sehat. Tidak bagus. Jadi untuk pembalut itu hanya digunakan pada saat menstruasi untuk menampung darah yang keluar. Ya, sedangkan di luar menstruasi kalau ada cairan-cairan keluar itu sebaiknya memang ganti pakaian dalam saja. Betul. Ya, jadi gunakan pakaian dalam yang berbahan katun yang menyerap cairan. Jadi kalau dirasa lembab pada siang hari, pada saat lagi beraktivitas, sebaiknya ke kamar mandi, kemudian dibersihkan dan kemudian diganti dengan pakaian dalam yang kering berikutnya. Ya, jadi nah, kenapa tidak disarankan untuk penggunaan panty liners? Karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah ciptakan ada yang kita sebut sebagai bibir kecil dan bibir besar di daerah vagina. Itu semacam kayak katup. Jadi dia sudah akan mengatur kelembapan di daerah vagina. Ya, di daerah organ intim tadi. Jadi kalau dia ditutup, nih kelembapannya akan meningkat. Akan lebih meningkat. Ya, kelembapan meningkat. Sedangkan di vagina itu kan ada yang kita sebut sebagai flora normal atau kuman normal. Itu dia melindungi vagina terhadap adanya infeksi atau adanya keputihan yang patologis tadi. Jadi kalau dia sering menggunakan panty liners, bukannya menjadi kering, ya, maka dia akan jadi lebih basah, lebih lembab, kemudian akan lebih mudah tumbuh kuman, tumbuh jamur, tumbuh bakterinya, dan bahkan keputihannya akan menjadi berulang dan berulang. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi untuk menggunakan panty liners ini harus, jangan salah kanan. Lebih bagus pakai panty liners ya kan, karena kan lebih enak gitu kan. Karena kan suka keputihan, tapi memang keputihannya pada akhirnya temanku bilang kok nggak sembuh ya, jadi aku keputihan bro. Mereka berpikir gara-gara aktivitasnya terlalu tinggi gitu, tapi ternyata salah ya. Jadi harus ganti celana daleman itu, pakaian dalamnya yang pakai bahan katun yang menyerap. Sehari itu berapa kali dok? Tergantung dirasa kelembabannya, paling 2-3 kali boleh untuk ganti. Jadi masih boleh juga untuk menggunakan sabun untuk pembersih vagina yang khusus ya, yang memang pH balance, karena keasaman di daerah vagina itu perlu sekali dijaga. Itu boleh setiap? Boleh, pagi dan sore boleh, tapi khusus untuk di luar, tidak di dosing ke dalam atau tidak disemprotkan ke dalam. Bukan saja. Dan gunakanlah sabun yang memang ada tulisan pH balance dan khusus untuk daerah kewanitaan. Itu boleh. Jadi itu perlu sekali diperhatikan tadi penggunaan panty liners. Jadi kalau memang dirasa perlu penggunaan panty liners, boleh-boleh saja. Misalnya nih pada saat tadi seperti Indah setelah menstruasi, sebelum menstruasi itu boleh digunakan, tapi tidak sepanjang hari, tidak setiap hari juga ya. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya lagi pergi ke resepsi, ke pesta yang kemudian takut ini nggak enak nih kalau tembus atau terlihat ada bercak-bercak dan segala macam, boleh digunakan, tapi jangan 24 jam gunakan panty liners. Jadi hanya pada saat aktivitas dan hanya saat diperlukan, tapi tidak menjadi setiap hari. Nggak boleh. Ya, karena tadi panty liners yang gunakan terus-menerus itu akan menahan atau membuat kelembaban daerah vagina itu menjadi lebih lembab dan lebih mudah tumbuh kuman. Ya, jadi itu yang perlu dijaga nih ya.
Ya. Iya. Ya. Terus gimana dok? Satu lagi nih. Ya, ada pertanyaan apa lagi, Nda? Karena aku nggak tahu ilmunya, mumpung ketemu sama Ya, dokter nih. Jadi itu aku perlu sekarang perlu teman-teman ya. perlu sekali dijaga. Saya setuju dengan Indah, Iya. karena perlu jaga karena di situ memang kan kalau organ intim pada wanita itu fungsinya banyak. Betul. Ya, satu untuk keluar darah haid. Iya. Kedua adalah untuk aktivitas suami istri. Betul. Yang ketiga nanti untuk keluarnya bayi. Melahirkan. Iya, untuk melahirkan, betul. Aku juga kepengen suatu saat nanti aku kalau melahirkan normal. Itu Iya, lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Jadi Amin. dengan vagina yang sehat, vagina yang dijaga, jadi dirawat sejak usia seperti apa remaja, ya. Remaja, Jadi ya. sejak remaja sampai nanti di usia menopause itu perlu dijaga. Selalu dijaga, Ya. ya. Ini pertanyaan berikutnya apa nih, Nah, Ya. tadi? Wax. Waxing. Waxing. Ya, waxing untuk daerah Daerah. rambut kemaluan. Iya. Oke. Vagina juga itu. Iya, di vagina. Sebetulnya tuh boleh pakai waxing ataukah kita digunting pakai gunting Gunting aja gitu, aja. hanya dipotong biar nggak panjang gitu. Ya, atau dicukur ya dengan pisau Dicukur. cukur. Kira-kira Ya. yang bagus tuh apa? Jadi gini, Tuhan menciptakan ada rambut kemaluan sebenarnya ada tujuannya. Ya, itu sebenarnya untuk proteksi. Proteksi terhadap adanya kuman-kuman, ada benturan, ada trauma di daerah organ kewanitaan. Oh, Jadi jadi itu bagus ada fungsinya. Oh, Ya, jadi oke. yang semua Tuhan ciptakan itu ada fungsinya. Nah, kalau memang dirasa tumbuhnya berlebihan, dirasa mengganggu, dirasa secara kosmetik tidak nyaman, boleh saja itu dirapihkan. Dirapikan, Ya. tapi nggak disampaikan Iya. sampai bersih benar-benar Betul. bersih, nggak boleh. Jadi itu boleh dirapihkan dengan cara digunting. digunting Ya, digunting. Betul, Ya, itu digunting ya. juga. Jadi dirapihkan dengan cara digunting. Dengan itu maka kita harapkan tadi fungsi proteksi tetap terjaga dengan baik. Karena di rambut kemaluan tadi itu juga ada kelenjar-kelenjar minyak yang juga fungsinya untuk melindungi kuman-kuman supaya tidak masuk ke daerah organ intim. Oke, jadi melewati si bulu-bulu itu Iya, dulu baru iya, masuk. Oke, iya. jadi Jadi itu ada fungsinya. fungsinya. Nah, kalau dilakukan waxing itu kan diangkat seakar-akarnya, ya, diangkat seakar-akaran. Nah, itu hati-hati karena dengan diangkat seakar-akaran malah bisa menyebabkan iritasi, Iya. luka daerah sana. Salah satu Iya. sebenarnya pengen cobain waxing, cuman aku takutnya pada saat waxing itu kan langsung diangkat, Iya, kan sakit iya, sekali, apalagi iya. di daerah Iya. kemaluan kan. Iya, Jadi iya. aku pengen tahu boleh nggak sih Ya, juga sebenarnya? Jadi itu sebenarnya tidak disarankan untuk melakukan Iritasi waxing, kan nggak ya, boleh iritasi. di bagian Terus nanti setelah di waxing, setelah itu kan rambutnya nanti akan tumbuh lagi. Mm-mm. Ya, jadi waxingnya akan terus dilakukan berulang dan berulang lagi. Sakit Ya. kan? Samping sakit juga faktor waktu, faktor biaya yang Betul, harus betul, dikeluarkan betul. oleh itu. Jadi lebih baik di rumah aja pakai gunting ya. Jadi kalau kita lihat dari urut-urutannya antara digunting, dicukur dan di waxing, ya memang sebenarnya yang paling itu dicukur, ya, dicukur, digunting, dirapihkan. Kalau memang mau dengan dengan pisau cukur itu boleh sih, tapi hati-hati, pisau cukur itu risikonya luka. Iya, jadi bener aku gunain gunting aja ya, Iya. daripada cukur kan luka. Ya, oke. Nah, kemudian kalau dengan waxing ini pilihan terakhir. Sebenarnya waxing Oke. itu kan tujuannya hanya kosmetik saja, hanya untuk keindahan supaya terlihat lebih rapi, tapi dari fungsi proteksinya menjadi hilang. Oke. Ya, Wah, terima oke. kasih dokter Jadi informasinya. Terima mudah-mudahan kasih banyak. Indah bisa menjaga dan Iya. para wanita di sana juga bisa menjaga kesehatan organ intimnya terutama karena ini merupakan modal buat wanita. Iya, pasti harus dijaga, benar-benar dijaga dalamannya harus ya. dijaga, Jadi ya. jangan luarannya aja, tapi dalamannya harus dijaga. Iya, Gitu. betul sekali Indah. Nah, apalagi ini kayak Indah nih yang sering olahraga, rajin Ya, olahraga betul. ya. Kan Jadi lembab, betul. Jadi kalau habis olahraga ini Langsung. pakaiannya harus segera diganti ya. Itu nggak Harus boleh segera. ya. Olahraga terus pakai itu dalamannya terus sampai berhari-hari Iya. sampai aktivitas harian Ya, itu nggak jadi boleh. kadang-kadang nih kalau olahraganya pagi terus udah itu nggak sempat mandi atau olahraganya sore itu kemudian nggak boleh. sampai pulang aduh nanti dia mandinya lembab dan sampai segala akhirnya besok macam, baru ganti. pas mandi itu ganti. Iya. Itu akan Sarang kuman. akan menimbulkan kuman atau menyebabkan kuman tumbuh dengan subur di sana. Oke. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan betul ya untuk menjaga kesehatan intim wanita. Oke, terima kasih banyak, Dan untuk dokter. jelas ya, Terima kasih sama-sama informasinya ya. ya. Jadi untuk para wanita jaga betul kesehatan organ intim Anda karena itu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi Anda. Saya Dr. Boya Widin, senang bisa berbagi.